Terutama ya anak-anak muda ya. Ya. Ini jangan sampai hilang gitu budaya kita ini, jangan sampai hilang. Ini memang kita lestarikan, apalagi kalau event begini, acara begini, perayaan Imlek Cap Gome ini bisa memperbaiki keadaan ekonomi suatu daerah. Ya, teman-teman di Kota Singkawang, warga Kota Singkawang, kita sudah menikmati suasana Imlek dan kita melihat di jalan-jalan strategis di Kota Singkawang sudah dihiasi dengan begitu indah dengan nuansa Imlek untuk tahun ini. Nah, teman-teman di luar negeri, luar pulau ataupun luar kota bisa menikmatinya lewat media sosial yang ada. Tapi sekarang di depan saya ada Ketua Panitia Cap Gome Kota Singkawang. Ya, kita sebagai ketua pelaksana. Ketua pelaksana ya. Ya. Dengan Bapak Bun Cintong. Kalau biasa kita sapanya Pak Atong. Ya, benar. Kalau saya lebih santainya kita biasa panggilnya Atong. Betul. Ya. Oke, Bro. Kita santai aja. Ya. Karena Pak Atong ini selaku Ketua Panitia, Pak ya. Ketua pelaksana, ya. Ketua pelaksana. Iya, ketua umum kita Pak Insinyur Pak Pui Sudarto. Itu ketua umum. Struktur kita ada ketua umum, wakil ketua umum, ketua pelaksana, wakil ketua pelaksana. Jadi nanti ada divisi masing-masing. Jadi Pak Atong sendiri sebagai ketua pelaksananya ya. di Kota Singkawang. Nah, begini Pak, Bapak orang yang paling bertanggung jawab nih untuk menjelaskan suasana Kota Singkawang pada saat ini, khususnya dengan hiasan-hiasan di kota kita. Ya. Benar ya? Benar. Ya. Pak, boleh kesempatan ini saya akan membongkar semua hasil kerja keras yang sudah Pak Atong lakukan untuk Kota Singkawang kita. Nah, tentu sebelum itu kita mau tanya dulu Pak, untuk saat ini kondisi PPKM kita di level berapa Pak? Kemarin kalau nggak salah udah level 2 ya. Sudah level 2 ya? Iya. Nah, artinya untuk yang keramaian masih belum bisa ya? Harusnya belum bisa. Belum bisa ya? Iya. Nah, kita harus, karena Imlek ini kita harus dibatasi oleh keadaan pandemi ini. Iya. Jadi kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada ya? Benar. Nah, pertanyaan saya Pak, perayaan Imlek di Kota Singkawang itu dari pihak panitia Cap Gome Singkawang punya rencana apa aja? Oke, gini ya. Ini kan dalam masa pandemi. Kalau tidak dalam masa pandemi, biasa memang banyak itu susunan acaranya. Dari kita ada acara di stadion, ada pesta rakyat, ada pameran UMKM, ada pertunjukan seni budaya. Jadi semua paguyuban di Singkawang. Cuma dengan adanya pandemi begini, itu banyak kegiatan yang tidak bisa kita laksanakan. Oke. Contoh, yang bisa menemukan keramaian di Stadion Kriyasana tahun ini kita tiadakan. Oke. Tahun kemarin juga kita tiadakan. Oke. Yang kita panitia ini seperti tahun lalu yang kita fokus itu hias kota. Karena kalau kita merayakan Imlek atau Cap Gome, memang itu utama harus berhias dulu. Memang dengan kondisi begini banyak kegiatan yang kita tidak bisa kita laksanakan. Seperti festival yang tiap tahun kita laksanakan setelah 15 hari perayaan Imlek, hari raya Imlek ya. Berarti itu ada namanya festival Cap Gome. Namanya festival pasti ramai. Maksudnya mengundang keramaian ya, itu kita bisa. panitia menatanya, mensusunnya, mereka gimana, ngumpulnya gimana, jalannya, ada tribun utama segala macam. Tapi lihat situasi begini, kita dari panitia perayaan Imlek dan Cap Gome 2022 Kota Singkawang, kita tetap mengikuti aturan. Aturan dari mana? Aturan dari Satgas penanggulangan COVID dari pusat, provinsi, dan pemerintahan Kota Singkawang. Kita tetap mengikuti aturan karena ini bukan kita semua tidak mau ya. Ini kan dalam masa pandemi. Demi untuk keselamatan orang lebih banyak, terpaksa harus kita ikutin. Berarti saya simpulkan yang tadi Pak Atong ceritakan, semua kegiatan seperti sebelum pandemi itu
yang bisa mengundang keramaian itu untuk tahun ini sementara ditunda. Sementara tidak ditunda. Benar. Bukan tidak ada ya. Bukan tidak ada. Tahan-tahan dulu ya. Nah, intinya dari kita panitia, kita hanya ada 2 agenda yang kita laksanakan. Oke. Nah, itu yang mau saya tanyakan. Pertama hias kota. Yang kedua ritual doa bersama atau bahasa keknya Ket Samtoy. Oke. Ket Samtoy itu kita sembahyang bersama malam H-1 Cap Gome. Oke. Biasa nanti tahun ini pun kita ngadainnya di pusat kota di Singkawang, Pekong pusat kota Singkawang, di Dharma pusat kota ya. Kita mengadakannya itu pada malam hari. Hias kota ini kita titik-titik yang kita hias kayak sekarang mungkin udah 99% selesai. Oke, tadi kan berarti ada 2 agenda ya. Betul. Untuk tahun ini kan. Ya. Yang tahun-tahun kemarin agenda seperti di Krida sana kan sementara ditunda untuk tahun ini karena masa pandemi itu kan. Ya. Berarti yang ada diadakan tahun ini diganti lah istilahnya ya. Hias kota. Enggak ganti sih. Bukan ganti ya. Itu memang ada. Tahun dulu memang juga ada ya. Ada. Cuman yang ada tahun ini tahun 2022 ini hias kota sama dengan yang tadi sembahyang bersama atau namanya Ket Samtoy. Oke. Nah, tadi yang Ket Samtoy kan sudah diceritakan. Betul. Nah, sekarang kita masuk ke yang hias kota. Hias kota. Ini yang menarik soalnya. Kita harus bahasnya pelan-pelan dan santai. Karena ini satu-satu ya. Satu-satu. Karena ini menarik. Kenapa? Kalau kita lihat sekarang penggunaan media sosial di Facebook dan apa, semua penuh dengan keindahan kota Singkawang. Betul ya? Betul. Nah, itu yang menarik yang mau saya bahas di sini. Nah, pertanyaan saya begini. Sampai hari ini kan Imlek sudah mau dekat. Nah, persiapan hias kota itu sudah sampai berapa persen? Sampai hari ini udah tanggal 27 ya? Ya. Berarti sisa 4 hari lagi ya. 4 hari lagi udah hari H-nya kita merayakan tahun baru Imlek. Persiapan kita udah 99%. Hias kota udah 90% selesai. Aman apa ya? Udah aman. Oke, siap. Tinggal kenapa saya bilang 99%? Karena 1% itu nanti ada lampu yang padam, mungkin ada konslet, mungkin ada itu memang kita tetap mengadakan perbaikan sampai acara kita selesai di 20 hari ya, biasa sampai 20 hari. Selesai itu kalau bahasa keknya kaucun ya. Sampai setelah hari kaucun tanggal 20 kebetulan nanti tanggal 20 Februari baru kita ada udah beres-beres, udah apa yang di mana yang mau diberesin kita beresin. Berarti kalau saya simpulkan sebenarnya untuk tata hias kotanya sudah selesai. 1%-nya itu untuk jaga-jaga Betul. saja. Benar ya? Kita tetap ada perawatan. Siap. Jadi bagi masyarakat atau teman-teman, saudara ya, nanti kalau umpamanya ada ketemu nih, padamnya di mana? Boleh dikasih tahu. Karena kita ada orang lapangan dari panitia, memang fokus untuk perawatan. Umpamanya ada lampion jatuh, atau lampunya padam, atau gimana ya? Itu boleh dikasih tahu ke kita pihak panitia. Kita akan segera memperbaiki. Karena panitia sudah all out, sudah semangat 45 ingin memberikan yang terbaik untuk Kota Singkawang ya. Betul. Winnie, Pak Tong. Kan di setiap sudut kota, di setiap jalan itu hiasnya kan beda-beda ya. Benar ya? Nah, pertanyaan saya, apakah di setiap sudut itu punya filosofi sendiri atau gimana? Maksudnya konsepnya. Konsep ya. Kalau konsep pasti kita ada konsep. Maksudnya sebelum kita bikin, kita udah gambar dulu. Kita maunya begini, gambarnya begini. Kalau zaman sekarang kita mau dekor apapun atau bikin apapun, harus ada gambar. Kalau nggak pakai gambar, susah. Jadi minimal ada pedoman ya, ada pedoman. Contoh di Bundaran AI. Bundaran AI kan itu titik lumayan penting ya. Karena itu kalau bagi kami sih seperti pintu masuk ya kita ke Kota Singkawang. Makanya kita dibikin setiap tahun memang di Bundaran AI kita hias setiap tahun beda-beda. Nggak mungkin kita bikinnya sama. Kalau sama ya orang pasti ya udah hafal nih. Kalau di AI harus pasti begini kan. Jadi artinya setiap tahun tuh pasti ada berusaha barunya. Berubah yang baru gitu ya. Harus. Itu namanya
harus lebih kreatif ya. Ya. Kita konsepnya kita ada bikin replika petasan Di bundaran di AI, bundaran AI-nya. Ada 3 buah Oke. di 3 sudut satu-satu. Itu tingginya 5 meter, diameternya 1,6 meter. Oke. Di dalamnya ada lampu. Kami bilang sih semacam replika atau lampion, karena kalau malam lampu terang. Oke, pertanyaan saya, kenapa petasannya cuma 3? Kenapa tidak 5? Karena Adakah? gini, Ada nggak ada, pertimbangan? Ya? Oke. nggak ada. Itu kita nggak ada istilahnya angka-angka sih nggak ada ya. Tidak ada ya. Itu kita sesuaikan tempat. Oke, tadi saya lagi berpikir karena Pak Atong bilang 3, saya kepikir apakah itu melambangkan Tidayu. Tidak ada ya? Oh, tidak ada. Memang, Kebetulan memang di sana Bundaran AI kan melambangkan Tidayu. Memang dibikin 3 sudut ya. 3 sudut. Jadi kita spontan bikin memang di 3 titik itu. Oke, berarti tidak ada nilai untuk 3 itu ya, cuman karena 3 aja bikin seperti itu ya. Betul. Oke, lanjut Pak. Ya. Menarik ini. Ya. Di bundarannya memang kita kelilingi lampion, ada kayak semacam deretan pagoda ya. Oke. Tapi dibentuk kayak pagoda gitu, tapi lampion itu ada lampu juga. Di dindingnya mungkin masyarakat Kota Singkawang atau yang dari luar udah lihat di YouTube mungkin ya, di media sosial, di Facebook. Tapi mereka kan cuma lihat gambar. Ya. Kalau di sini ada yang bisa menjelaskan. Benar ya? Biar lebih keren detail di ya. sini. Sama itu, kita kan di sana ada pohon mehua. Kalau kita orang Tionghoa, itu kalau Imlek pasti nggak bisa lepas dari pohon mehua, lampion. Ya. Memang yang tadi ditanyakan filosofi seperti itu. Kalau memang kita Imlek memang perlu barang itu. Oke. Memang kita warnanya pasti dominan Merah. ya kan? Iya. Memang dominan merah. Kalau bunga mehua sekarang ada merah, ada yang kuning, sampai sekarang ada yang putih. Iya. Tapi memang lebih banyak orang pakai itu warna pink. Warna pink ya. Pink itu ada 2 macam juga. Pink Fanta sama pink muda ya. Iya. Oke. Setelah Bundaran AI di mana lagi, Pak? Kita Bundaran AI pas pintu masuk Singkawang, kita fungsinya ya biar nanti warga Singkawang atau warga di luar Singkawang atau wisatawan yang dari luar Kota Singkawang pas masuk itu bisa mendapatkan udah kayak disambut suasana Imleknya langsung dapat ya. Langsung dapat langsung kayak merasa wah sudah dapat nuansa suasana Imlek. Betul. Jadi nggak datang mana nih lampion mana nih. Jadi Imlek apa enggak? Jadi nggak kan. Jadi orang sekarang kan pertama-tanya, aduh Imlek jadi nggak? Imlek pasti jadi. Merayakan tahun baru Imlek pasti jadi. Ada pandemi atau nggak pandemi pasti jadi. Cuman cara merayakannya pasti beda-beda. Jadi dari panitia tuh berusaha membuat di pintu masuk itu penyambutannya yang wow dulu buat yang datang ya. Dari Bundaran AI kita masuk ke Jalan Ponegoro. Di Ponegoro mulai dari persimpangan ada Hotel Mahkota tuh. Sampai di pertengahan Ponegoro itu ada gerbang. Sebelum itu kita di sepanjang jalan itu kita ada pasang renteng-renteng lampion. Disusun kayak bentuk atap begini ya. Udah disusun. Nanti kalau dilihat dari jauh kelihatan udah dapat suasananya. Jadi intinya memang kita tahun ini yang kita hias tuh memang jalan-jalan utama. Karena nggak mungkin kita hias sampai di gang-gang atau di semua jalan ya. Karena kita pasti mau tampilkan wajah Singkawang. Betul, ke jalan yang utama dulu. Itu ada gerbang. Ada gerbang, kalau kami bilangnya itu memang gerbang ini kita panitia yang bikin. Kita bilangnya panitia CGM Kota Singkawang. Panitia Cap Gome Kota Singkawang. Ini gerbang kita fungsikan memang tiap tahun untuk event keagamaan. Berganti terus. Maksudnya nanti setelah kita sekarang Imlek, kita nuansa Imlek. Nanti Lebaran, Idul Fitri nuansa Lebaran. Nanti Natal adanya Christmas Day. Kalau Lebaran tadi kan ada namanya Ramadan Fair. Jadi seperti itu kita Singkawang kan kota tertoleran ya. Jadi fungsi gerbang ini bukan permanen. Dalam arti nuansanya bukan permanen. Jadi setiap kali
eventnya berbeda-beda, Ya. diubah Kita konsepnya. ganti sesuai kebutuhan Ya, event itu kebetulan kita Singkawang kan memang visi misi utama kota pariwisata. ya. Nah, kalau dari kita panitia memang mendukung programnya pemerintah, memang perlu sekali berhias, berhias dengan konsep-konsep yang bisa menarik orang itu mau datang. Ya. Kalau namanya wisata, ya harus undang orang datang. Betul, betul. Kalau wisata kita nggak ramai, berarti kan tidak berhasil, Iya. betul ya? Nah, ini kita bikin konsepnya, kita kiri kanan ada 6 pilar, dibanding beda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu kita bikin hanya gerbangnya aja, jadi suasana hanya di gerbang. Oke. Di kiri kanan tidak ada. Kali ini boleh dilihat kita udah bikin ada pilar 6 kiri kanan. Jadi mungkin di media sosial atau di YouTube udah ada, foto-fotonya udah ada nih. Gitu. Jadi semuanya itu kita tergantung penilaian dari masyarakat ya. Ya. Semoga kalau kita dari panitia, semoga memang apa yang kita perjuangkan udah dekorasi seperti ini supaya bisa diterima, Ya. diterima oleh sebuah kalangan. Ya. Walaupun dia merayakan atau tidak, kita senang nih kalau lihat mereka bisa terima, bisa berfoto di sana, walaupun dia tidak merayakan tapi ikut merasakan. Ya. Ya. Setuju. Ya. Oke. Berarti yang tadi ini di Jalan Ponegoro. Ponegoro, Ya? Oke. kita ada gerbang. Habis di Ponegoro, ada di Ponegoro lagi. Itu salah satu tempat favorit juga. Oke. Favorit ya, tempat favorit. Itu biasa kami pantau sampai jam 2, jam 3 masih ada yang foto. Di mana tuh, Pak? Kona beringin. Oh iya. Soalnya kalau buka di Facebook pasti ada foto itu. Ya, di Kona beringin ya. Di Kona beringin itu memang konsepnya kita bikin kan ini kan tahun macan, tahun macan air ya. Kita bikin konsep di situ ada macan, ada 4 ekor. Ya. Ada 4 ekor, 2 anak, 1 betina, 1 jantan. Berarti keluarga berencana. Ya, kita kalau kita bikin itu Ya. memang terpikiran, bikin ya 1 keluarga. Ya, ya, oke. Sesuai program pemerintah ya, Ya, keluarga keluarga berencana. berencana. Itu kita bikin ada replika gunung, nanti ada replika harimaunya. Memang kalau gunung kan istilahnya harimau itu pasti tinggalnya di di pegunungan lah ya, Sesuai habitatnya. sesuai habitatnya ya. Tapi kita bikinnya sampai di taman. Di taman itu kita konsepnya itu ada rumah Tionghoa di sebelah kiri yang dekat ada BNI ya. Ya. Itu kita memang bikin itu rumah Tionghoa. Ya. Rumah Tionghoa orang zaman dulu. Ya. Kalau itu kan memang rumah Tionghoa zaman dulu kan kakek lenteng ya. Betul, betul. Jadi berusaha menghadirkan nuansa zaman betul. dulu. Oke. Jadi suasana karangan rumah orang Tionghoa zaman dulu. Jadi itu ada kita bikin replikanya. Udah kita pasang lampion di atasnya, tetap nggak lepas yang tadi saya bilang. Ya. Pasti ada bunga sakuranya. Ya, Pasti ada pohon bunga sakuranya. Karena musim semi ya. Ya. Musim dingin, habis musim dingin musim semi. Siap. Oke, masuk musim semi. Itu sama di bundarannya. Itu kan ada bundaran Kona Beringin. Betul. Itu kita hias juga, kita bungkus. Itu semuanya tidak permanen. Di pohonnya kebetulan kalau kita orang Tionghoa biasa itu kalau ada istilahnya Jauh Chensu. Oke. Hak boynya, basake ya. Oke. Kalau kita bilang pohon rezeki, Pohon rezeki. pohon duit lah atau apa ya. Memang di situ kita bikin kan banyak lampu seri warna gold ya. Ya. Nuansanya memang bikin gold. Ada apa? Gantung-gantungannya dibikin pakai styrofoam. Ada koin-koin. Ada Supaya ada duit menyerupai emasnya. emas itu ya. Iya, nggak memang hiasannya seperti itu. Oke. Memang hiasannya seperti itu. Itu kita pakai lampu-lampu yang LED yang tidak panas, tidak panas. Itu tidak merusak lah, tidak merusak. Siap. Setelah itu di situ Ponegoro yang di pasar. Ya. Ponegoro yang di pasar itu kita tetap gantung di atasnya. Cuma tahun ini kita bikin agak beda. Dulu juga kita ada bikin karakter ya, tapi warnanya monoton, warna kuning atau gold. Tapi pasangnya hanya berapa renteng ya, sama digabung dengan lampion. Kali ini kita bikin agak beda. Jadi warna karakternya warna-warni. Warna-warni. Iya, jadi ada. Ya mungkin ada yang udah lihat ya. Kalau di media sosial mereka bilang ini merah. Singkawang rasa Hongkong. Rasa Hongkong. Itu memang ya sekarang kan istilahnya Singkawang kan
kotanya kayak miniaturnya ya, Iya. miniaturnya Hong Kong. Hong Kong gitu ya. Kayak soalnya ada street foodnya, ya mirip-mirip ya. Iya, iya. Nah, jadi memang kita hias itu konsep kita seperti itu. Jadi kalau di foto di mana nih ya? Iya, Jadi orang penasaran. Orang pasti tanya, ini di mana gitu kan? Waktu di gerbang aja saya foto satu foto aja, saya masuk ke status, orang pada tanya. Sudah penasaran. Ini di mana ya? Ini di mana ya? Kok kayak di mana gitu kan? Iya. Memang maka saya bilang ini ya, kalau kita hias begini, saya bilang hias kota itu penting ya. Kalau untuk masa pandemi sekarang ya, memang kalau suatu kota wisata memang perlu ada momen-momen tertentu harus bikin hias spesial mungkin. Ya, semenarik mungkin. Semenarik mungkin. Juga kalau dari kita panitia, kita hias begini juga sebagai obat ya. Dari sejak pandemi kita udah nggak terasa udah 2 tahun lebih ya. Ya. Berarti sama tahun ini udah 2 kali kita Imlek. Tidak Masa pandemi ya, masa pandemi. Kalau masa pandemi kita bilang pandemi orang pasti sedih, betul nggak? Ya. Nggak semangat lah kan? Jujur sih memang nggak semangat, pasti nggak semangat. Mau hias nggak semangat, ini nggak semangat. Makanya ini kita panitia kita bikin hias semenarik mungkin. Kalau kami bilang menarik, ya pasti kami harus bilang begitu ya. Tapi penilaian kita kembali ke masing-masing. Sebenarnya sudah sangat menarik. kita Buktinya nggak tahu di nih, bro. Facebook, buktinya di Facebook sudah ramai sekali itu orang foto seperti Jadi itu. kalau umpamanya memang kegiatan tahun ini mungkin nggak banyak, nggak ada. Kalau memang nggak ada pandemi, pasti kegiatan kita itu di Kridasana aja dari Imlek pertama sampai 15 hari itu full acara kan. Memang kita gantinya memang hiasnya lebih menarik, lebih menarik, lebih maksimal. jujur kalau dulu kita lebih fokus di Kridasana untuk Karena hiasnya. Kridasana tahun ini kita coba mengalihkan ke hias kota itu ya. Biar masyarakat juga tetap merasakan. siap. Kalau ke Singkawang itu dapat nih, dah suasana Imleknya dapat. Oke. Jadi nggak kecewa lah. Jadi orang mau ke Singkawang tuh nggak kecewa. Pasti ke Singkawang. Oke, bro, kan seperti tahun sebelumnya kan. Kalau saya tidak salah, sebelumnya yang sebelum pandemi itu, Kota Singkawang kan untuk Imlek kan pernah mendapatkan penghargaan MURI. Betul ya. Saya lupa itu kategorinya apa saja, saya lupa. Kita tiap tahun pasti ada masuk MURI. Ini pertanyaan saya. Apakah dengan hias tahun ini ada target untuk ke MURI? Kita sih dari mulai kemarin, tahun kemarin ya, sejak pandemi sampai sekarang, kita nggak ada target kejar MURI. Karena masih masa pandemi ya. Kalau memang mau kejar MURI atau mau hias gimana, ya bicaranya pasti dana, betul nggak? Jadi memang kita juga penghematan ya. Kita menggunakan apa yang kita ada. Kita panitia ada yang apa yang bisa dipakai, tetap kita pakai. Intinya tidak semuanya harus bikin dari barang yang baru. Berarti kesimpulannya selama ini bekerja tidak ada target MURI ya? Nggak ada. Siap. Nah, tentu menghias kota yang sedemikian banyak, rumit dan lain sebagainya itu, pihak panitia pasti ada bekerja sama dengan pihak lainnya. Ada. Nah, boleh kasih tahu pihak-pihak apa aja? Kita ini kan kalau kita bilang ini kan kayak berhubungan dengan listrik ya. Berhubungan dengan listrik kita ada instalatir. Mereka instalatir ada 2 tim. 2 tim ini kita bagi tugas mereka. Bagian yang gantung lampion di jalan tim yang ini tim A ya. Nanti yang bagian yang tertentu ada spot tertentu itu ada 1 tim. Maksudnya dengan PLN atau bagaimana? Sama PJU juga PJU. Iya, bukan PLN ya. Berarti dari pemerintah daerah ya? Dari PJU ada bantu untuk menyambungkan listriknya. Kita juga sangat terbantu oleh mereka. Mereka tiap kalau ada gangguan mereka turun. Pasti mereka pantau. Sama 2 tim menjadi panitia yang kita suruh ya. Juga tetap dia bertanggung jawab sampai nanti lepas. Sampai pembongkaran juga nanti mereka dirapin kembali, kita taruh kembali ke gudang. Jadi makanya saya bilang tadi barang-barang yang kita dari panitia tidak semuanya harus beli baru. Jadi ada barang-barang inventaris yang tetap kita simpan. Berarti maksudnya tetap bisa dipakai. Setelah pakai tahun ini, kecuali udah nggak bisa dipakai ya terpaksa ganti. Terpaksa ganti. Tadi di depan kan kita sudah bahas kalau
Yang Ponegoro ya. Bukan, maksudnya di pandemi ini kan ada beberapa event yang tidak bisa dilakukan. Betul. Nah, untuk event yang tidak bisa dilakukan, bagaimana pihak panitia Cap Gome berkomunikasi dengan mereka supaya mereka bisa tunda, sabar dan lain sebagainya. Gini ya, kalau kita himbauan-himbauan itu kan ada dari Bimas Budaya, Ya. dari lembaga keagamaan, terutama nanti ada dari Pemkot. Oke. Kita panitia jujur ya, kalau masalah begini kita ikutin arahan, arahannya dari Satgas, dari Pemkot, dari Satgas, semuanya nanti itu tergantung di provinsi tergantung di pusat. Oh, berarti Jadi semuanya kalau apa boleh, ini nggak boleh, harus gimana, festivalnya nggak boleh, itu semuanya kita ikutin aturan dari pusat. ya. Maksudnya bagaimana teman-teman mengkomunikasikan kepada teman-teman yang punya acara supaya nggak keluar atau bagaimana? Kalau kayak dulu kita memang ada tim, kita terjun tahun pertama ya. Itu berat memang kemarin di pandemi itu tahun pertama. Kalau tahun kedua ini rata-rata sih Sudah bisa mengerti. udah lebih paham, lebih paham ya, udah maklum ya. Kita tangkapnya sih udah seperti itu. Kalau memang tahun pertama kami sampai sosialisasi turun ke bawah. Lewat kita kan ada divisi bagian tatung. Ketuanya Pak Bohon Kyun ya. Mereka sampai turun ke bawah-bawah. Ibu waktu itu dari wali kota juga turun. Cuma tahun ini nanti kita lihat. Ini kan sekarang media sosial, informasi udah gampang ya. Jadi saya yakin semuanya udah pada tahu. Kalau festival Cap Gome ya sesuai arahan. Ini arahan surat edaran gubernur yang sudah keluar. Memang tidak boleh ada festival atau arak-arakan. Artinya saya menarik kesimpulan untuk komunikasi kepada teman-teman tahun ini sudah lebih gampang ya. Betul. Justru yang susah itu tahun lalu ya. Tahun lalu yang pertama. Soalnya kan itu kan baru pertama kali ya. Ini berarti kan untuk tahun ini tidak ada masalah lah ya. Kayaknya sih nggak ada kendala ya. Nggak ada kendala ya. Karena ini demi keselamatan betul. Lebih banyak ya. Jadi kita memang ritual tetap namanya ritual pasti boleh. Ritual di kelenteng masing-masing. Jadi kita juga harap masyarakat bisa kerja sama juga. Ya, bisa sabar ya. Bisa sabar dulu. Tunda dulu tahun ini. Sabar. Sebenarnya kalau gimana ya? Makanya saya bilang tadi kalau kita dari panitia kita lihat dari aspek gimana supaya suasana Imlek ini masih terjaga. Ini namanya memang kayak Cap Gome juga sama ya. Kalau Cap Gome kan namanya ada festival. Memang kita harus lestarikan. Cuma ini kan namanya ada yang ya kalau dibilang darurat ya. Ini kan pandemi bukan kita yang mau kan. Nah, ini sedunia bukan hanya Indonesia. Termasuk kita Singkawang juga kena dampak waktu kemarin ya, yang lebih parah. Sekarang ya udah mereda sih, mereda ya. Melandai. Semoga setelah tahun ini selesai, tahun depan kita sama-sama bisa lebih maksimal, lebih meriah, itu harapan kita semua. Betul. Ini doanya semua nih. Nah dari semua yang tadi Pak Atong ceritakan dari hias kota. Hias kota tadi masih belum selesai loh. Oh ya, tadi sampai di Ponegoro ya. Ya lupa saya. Harus dijelasin semua. Betul. Ini mungkin karena terlalu semangat kali ini. Tadi sampai Ponegoro ya. Lanjut Pak. Ya, harusnya semua biar nanti yang betul. Sorry, saya terlalu semangat ini ceritanya. Enggak, biar nanti mereka yang bukan orang Singkawang ya. Kalau orang Singkawang pasti udah tahu titik-titiknya di mana. Tapi tadi pasti banyak orang yang di luar datang. Ponegoro. Sekarang lanjut di jalan apa? Sejahtera. Itu kan ada kelenteng ya. Kalau namanya nggak salah Viara. Di situ kan udah berhias dengan lampion. Itu kita ada bikin konsep Sejahtera itu konsep yang berbeda. Kalau tahun lalu, tahu nggak tahun lalu kita bikin apa? Saya lupa Pak. Sejahtera. Lupa. Ada bikin naga. Disusun lampion. Maksudnya dari ujung sampai kepala sampai ekor. Kalau badannya kan dibentuk pakai lampion. Tahun ini Sejahtera itu memang kita konsepin tiap tahun dibikin suasana yang berbeda-beda. Jadi orang kalau saya lihat ya, saya perhatiin. Kalau kita kan tiap kali kita perhatiin. Kalau malam kita jalan kita perhatiin. Orang tuh sering sukanya kemana sih? Memang mereka sukanya titik di Sejahtera. Di
kelenteng itu vihara. Oke. Nah, di halaman itu kan udah ada I Love Singkawang, udah lengkap ya. Udah ada pembatas, jadi aman. Jadi memang di situ untuk spot foto lebih aman. Jadi kita bikin view belakangnya itu pas kena ke Jalan Sejahtera. Itu memang kita bikin tahun lalu bikin naga. Nah, tahun sekarang kita bikin terowongan. Nah, terowongan disusun lampion. Lebih padat, disusun lebih padat. Jadi kalau kita lihat itu betul-betul seperti terowongan. Terowongan. Kita memperhatikan sih ya lumayan ya. Orang banyak yang foto-foto di sana. Tadi malam saya lewat sudah ramai. Berarti apa yang tujuan kita tercapai. Ya lumayan tercapai. Semoga ya memang tercapai ya. Itu harapan kita. Itu harapan kita tercapai. Dengan begitu kan bisa menarik orang tuh akan tunggu-tunggu. Jujur kalau konsep-konsep begini kita nggak bisa pungkiri memang kita harus mencontoh lihat negara yang lebih maju. Mereka yang lebih maju duluan soal hias kota ya. Kayak Singapura contoh. Setiap event, setiap di Orchard Road-nya mereka hiasnya keren-keren. Ada yang sampai memang tujuannya hanya berburu foto di sana. Contoh Natal, mereka pergi sana foto-foto sambil jalan-jalan kan, dapat suasana baru. Singkawang kita juga contoh seperti itu. Kalau saya lihat efektif. Jadi pasti tiap tahun mungkin ada yang bertanya apa sih tahun ini betul nggak? Khusus di Sejahtera itu ya. Waktu kami bikin itu memang konsep dulu kita keluarin. Kita ada pertemuan segala macam. Habis itu kita bikin kan. Setelah di sana satu lagi yang di Niaga, Jalan Niaga. Jalan Niaga kan ada Tugu Naga. Biasa kan juga kita hias ya. Lampunya kita terangin. Tahun ini kita bikin di atas Tugu Naga itu dibikin bola naga. Bola naganya bukan bola hanya sebesar bola naganya, enggak. Memang kita bikin lebih besar ya, biar agak heboh. Kita bikin kurang lebih diameternya 2,2 meter. Itu pas di atas kepala Tugu Naganya. Dibikin kayak melayang gitu. Itu ikat di situ dengan susunan lampion warna merah. Di deretan Niaga, tadi kan saya bilang orang Imlek pasti identik dengan warna merah. Tapi kali ini di Jalan Niaga, satu jalan itu kita bikin warna-warni. Biar berbeda ya. Iya, kenapa begitu? Lebih variasi lah ya. Soalnya orang sekarang kan, apalagi anak-anak muda sekarang kan, mereka pasti pingin foto. Jangan tiap kali itu aja kan. Jadi merubah suasana. Tahun ini kami memang berkonsep setiap spot, setiap jalan itu ada karakternya masing-masing. Jadi kalau di Tugu Naga dibikin begitu, nanti sebelah sini tetap merah. Jadi kalau di foto ya dapat supaya orang yang foto pun dapat foto yang berbeda. Jangan nanti sama lagi dengan tahun lalu ya. Jadi memang harus begitu. Kalau memang jalan-jalan yang Setiabudi, Budi Utomo, GMC Tut, Pasar Turi, Samambujang, Jalan Pisang, ada beberapa jalannya lagi yang lain. Memang kita sengaja gantung lampionnya seperti biasa, tapi disusun di atasnya ya. Itu dominan warna merah. Di GMC Tut kita pakai lampion warna lonjong, warna merah tapi yang lonjong bentuknya, yang manjang. Itu kita sengaja begitu supaya nanti saya lewat jalan ini bisa putar lewat jalan ini, bisa lewat jalan ini. Jadi pemandangannya nggak sama terus. Lebih bervariasi. Jalannya sudah hampir. Berarti luar biasa ya. Kita dari gerbang masuk Penegoro, Sejahtera, Niaga sampai Setiabudi. Daerah pusat kota sih. Pusat kota. Nah, artinya begini. Berarti semua yang terpasang itu untuk hias kota, artinya kan itu pasti butuh dana. Betul ya? Nah, pertanyaan saya, sumber dana itu dari mana aja? Sumber dana. Jadi sumber dana ini menarik. Ayo. Semuanya sebenarnya kalau mau bagus, mau sebagus apapun, yang penting dananya cukup. Makin banyak makin bagus ya. Tapi kalau kami kalau kita di panitia intinya kita tidak sengaja melakukan pemborosan. Makanya tadi saya bilang kita melakukan penghematan sehemat mungkin, tapi dengan hasil semaksimal mungkin. Itu yang perlu kita pecahkan.
Kalau orang kita mengeluarkan dana sebesar-besarnya mau bikin sebagusnya pasti bisa. Ya. Itu pasti bisa. Betul. Tidak ada yang tidak bisa. Ya. Kalau duitnya cukup Tidak berseri atau gitu tidak ya. berseri mau bikin apapun bisa, betul nggak? Itu Cuman kita mau hemat dulu ya. tantangannya kalau kita di panitia kita ada tantangan nih. Kita harus dengan biaya seminim mungkin tapi Membuat bikin hasil yang maksimal. semaksimal mungkin hasilnya. Itulah tantangan kami ya. Nah, itu tantangan kami. Nah, kami ada lobby, kita bikin proposal, cari sponsor. Ya. Kita bersyukur lumayan lah dapat 4-5 orang sponsor. Nah, habis itu ya nggak bisa kita pungkiri harus dengan bantuan teman-teman. Kalau kita bilang ya donatur ya, itu sebenarnya kita teman-teman, saudara. Ya kalau event begini, kalau saya lihat event perayaan Imlek dan Cap Gome ini di Kota Singkawang, kita kan istilahnya lebih mengajar gimana gotong royong ya. Nah ini kita lebih ke gotong royong. Gotong royong kebersamaan itu betul. ya. Kalau kita tidak mau tahu itu mau tahu, semuanya tidak mau tahu, betul nggak? Siapa yang mau tahu? Nah jadi intinya kita merayakan itu tidak semuanya harus apa-apa pemerintah ya. Kalau yang berhubungan dengan untuk kayak semacam ini perayaan keagamaan atau festival. Nah, memang bantuan pemerintah kita penting. Mereka bisa mensupport kita gimana ya. Tapi kita jangan tergantung. Nah, tahun lalu kita juga pakai dana yang terkumpul berapa kita maksimalkan. Nah, jadi seperti itu. Kalau dulu kita ada festival Cap Gome, eventnya kan besar. Nah, itu memang ada sumber dananya, satu ada dari dana hibah. Nah, kalau tahun ini dana kita cukup, mungkin dana hibah juga kita tidak ambil ya. Nah, jadi kalau kita sih usahakan semaksimal mungkin. Nah, itu dana kita memang dari sponsor sama donatur. Ya. Siap. Nah, saya bilang tadi yang gotong royong, kita harus rasa memiliki budaya kita, betul nggak? Betul. Kalau paling umumnya itu sebenarnya lebih itu Singkawang. Nah, kenapa saya bilang begini? Kalau saya itu jujur ya, kita begini kayak merasa terpanggil. Nah, kita mau bikin tiap malam kita putar aja lihat orang senang bahagia Sudah mukanya, senang ya. udah foto-foto gitu kan. Kita merasa kayak gimana gitu kan. Udah dapat apa? Kebahagiaan yang tidak bisa dibeli pakai uang ya. Itu udah kita intinya puas ya, kita puas. Nah, seperti itu. Makanya ini kita himbau nih. Mungkin banyak orang berpikiran, buat apa sih kalau saya ikut sumbang buat hias kota atau buat acara perayaan Imlek dan Cap Gome? Apa sih manfaatnya? Nah, itu manfaatnya banyak sekali. Ini manfaatnya kalau saya bilang, kalau kami itu kerja sosial, mungkin ada orang tertentu dikiranya kami kerja proyek. Ini bukan proyek loh. Jadi makanya banyak orang masyarakat umum nggak paham ya. Dikiranya wah ini proyek nih, ini gimana nih proyek. Nah, ini kita bukan. Ini kita kalau bagi saya itu semacam memang panggilan. Ini kita ke kerja sosial. Kerja sosial dalam arti begini. Kenapa saya berani bilang begini? Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan? Ya pertama dampaknya itu besar. Dampaknya itu bukan sesaat, tapi dampaknya multi efek. Dampaknya agak banyak ya, jauh ya. Contoh, kalau kita tidak konsisten melaksanakan perayaan Imlek Cap Gome sampai hari ini, ini kan memang udah diperjuangkan dari senior-senior kita dulu ya. Mereka udah susah payah. Akhirnya dari zaman pas mulai besarnya itu, seingat saya pas waktu wali kota Pak Hasan Karman ya. Itu udah bentuk panitia. Bikin eventnya sampai ke sana, bikin ada semacam sampai berlanjut sampai hari ini. Sampai hari ini. Masa Ibu Dudu lanjut sebelum Pak Hasan Karman habis itu Pak Awang ya. Lanjut, habis lanjut juga 5 tahun habis itu Ibu kan. Lanjut lagi. Lanjut sampai hari ini. Memang efeknya itu besar. Contoh yang saya bilang kenapa banyak orang kan bertanya-tanya nih. Apa sih efeknya? Soalnya pengalaman saya, kita minta mereka bantu ya, donasi ya, maksudnya bantu ya. Aduh, saya maunya bantu hanya buat beli berasnya, buat kasih langsung apa yang biasa sosial bagi beras gitu kan. Nggak mau yang ini.
Itu salah sebenarnya. Ya itu juga penting ya. Kalau memang kita bagi beras, bagi sembako, bagi apa, itu memang efeknya langsung. Ya. Karena memang daurat. Orang ini butuh kita kasih, kita tolong dia. Ya. Tapi itu jangka waktunya pendek. Ya. Tapi kalau ini saya bilang kenapa multi efek itu bisa mendatangkan lebih banyak ya. Sekarang contoh dari satu. sisi ekonominya. Sisi ekonominya ya. Kita nggak konsisten sampai hari ini, nggak mungkin ada mall. Ya. Betul nggak? Betul. Nggak ada susbel. Saya yakin nggak ada. Mahkota nggak ada setinggi sekarang. Kalau kita nggak ada acara, kita nggak ada event yang konsisten ya. Ya, karena saya nangkap dikit. Karena orang mungkin mau membuat sebuah bangunan harus ada pertimbangan jumlah orang ini cukup enggak, ada wisatawan atau Betul. tidak. Ya. Contoh berhias ini, makanya nanti ada Ramadan Fair berhias ya, Christmas Day berhias. Dengan cara begitu biar Singkawang itu continue. Mereka hotel-hotel ya bisa terisi penuh, betul nggak? Ya. Kalau saya pantau sampai hari ini, memang saya lihat itu efek Singkawang kota wisata lumayan bagus. Ya. Sabtu hotel penuh. Ya. Betul nggak? Ya. Ya kan, lumayan ya. Lumayan. Karena begini juga, bro. Kalau saya tidak salah di pulau lain, di pulau Jawa, mereka juga ada bikin event tahunan seperti ini. Dan itu mendatangkan wisata juga. Ya benar. Memang harus begitu konsisten ya. Jadi nanti tidak hanya perayaan Imlek dan Cap Gome, kan namanya nanti ada Ramadan Fair, ada naik dangau, ada nanti Christmas Day, mungkin nanti ada dari budaya apa lagi yang bisa dikembangkan. Jadi bisa dikembangkan. Kalau dari Tionghoa sendiri saya lebih menguasai ya. Itu kayak festival kue bulan. Memang ada masa pandemi gini kita nggak bisa laksanakan juga ya. Semua nggak ada bisa. festival bacang. Ya. Bacang. Jadi kita ada berapa event itu bisa dilaksanakan secara konsisten. Itu mungkin suatu saat akan menarik orang datang seperti perayaan Imlek dan Cap Gome juga. Kalau yang sembahyang kubur itu udah tiap tahun. Setahun Singkawang itu 2 kali. Itu lumayan juga ya, lumayan. Dengan begini, makanya tadi saya bilang kalau event rutin begini kan akhirnya ada mall, ada hotel. Dengan begitu kan buka lapangan kerja. Sekarang Singkawang coba lihat, kafe-kafe ada berapa banyak? Warung kopi ada berapa banyak? Banyak tapi masih ramai kan? Kalau Sabtu masih ramai, betul nggak? Dengan begitu, biar gimana pun, usaha apapun pasti dapat dampak. Dapat dampak. Itu yang bro sebut dampak jangka panjangnya. Betul, ya. Dengan begitu akan buka lapangan kerja, tersedot banyak yang bisa kerja ya. Jadi nggak perlu jauh-jauh mereka kerja. Betul. Oke, siap. Luar biasa. Nah, berarti sumber dananya dari sponsor dan donatur. Betul. Nah, di kesempatan ini lewat kamera ini, bro. Ya. Bro mau sampaikan apa untuk sponsor dan donatur kita? Kita sih dari panitia memang sangat mengharapkan ya. Mengharapkan itu donasinya atau bantuan sumbangannya memang kita tidak harapkan harus angkanya besar-besar. Kalau saya lebih suka itu gimana rasa gotong royongnya, kita sama-sama rasa memiliki ini. Rasa memiliki, kita mau bikin event ini atau mau bikin sekarang kan masa pandemi. Oke, kita hias kota. Memang mereka gimana gotong royong nih. Masyarakat khususnya masyarakat Singkawang ya. Tapi donatur kita memang banyak juga yang dari Jakarta, ada dari luar ya, ada dari mana-mana. Tidak hanya di Singkawang. Jadi memang saya tuh ingin menyampaikan harus punya rasa memiliki, bukan hanya ini punya panitia, bukan. Ini bukan hanya punya saya sebagai ketua pelaksana, punya saya bukan, atau punya Pak Puy ketua umumnya, bukan. Ini punya kita semua untuk Kota Singkawang. Untuk Kota Singkawang. Ini pun ya nggak mungkin tiap tahun kami yang kerjain, betul. Jadi ini kita makanya harus mengajak rasa memiliki kebersamaan ke acara ini, event begini. Oh, ini ada loh efeknya. Ini bukan setelah hias nggak ada efek apa-apa, bongkar buang duit, enggak. Mungkin ada orang beranggapan seperti itu ya. Makanya ini hari ini bro bongkar, saya jelasin. Siap. Ya, tapi di kesempatan ini bro mau ucapkan apakah untuk donatur kita, terima kasih kah atau apa? Oh ya, harus. Ini kepada donatur yang saya tidak sebutkan satu persatu dan sponsor yang udah membantu
panitia perayaan Imlek dan Cap Gome tahun ini, tahun 2022, kita dari panitia mewakili seluruh warga Kota Singkawang mengucapkan sangat berterima kasih. Kalau mau digambarin nggak bisa gambarin. Ya, betul. Sangat berterima kasih mereka, walaupun ada yang tidak tinggal di Singkawang, mereka ikut membantu kita. Karena mereka punya rasa memiliki Kota Betul, Singkawang itu. betul, Ya. betul sekali. Oke. Jadi makanya saya bilang tadi, kita sebagai panitia pasti kerjanya kenapa semangat begini. Memang kita lihat itu orang bukan kita tinggal di sini aja, mereka bisa semangat seperti itu. Siap. Masa kita di sini tidak mau? Siap. Betul Luar nggak? biasa. Betul, Pak. betul. Jadi harus itu. maka ini terutama ya anak-anak muda ya. Ini jangan sampai hilang gitu budaya kita ini, jangan sampai hilang. Ini memang kita lestarikan, apalagi kalau event begini, acara begini, perayaan Imlek Cap Gome ini bisa memperbaiki keadaan ekonomi suatu daerah. Siap. Seperti yang tadi bilang, bisa mendatangkan wisatawan kan. Betul. Nah kita berbicara tentang wisatawan, tidak bisa dipungkiri bro. Nanti mungkin Imlek pasti ada yang wisatawan datang ataupun orang yang pulang kampung untuk Imlek di Kota Singkawang, pasti nanti orang akan sedikit lebih ramai. Betul. Betul ya? Betul. Nah, adakah himbauan untuk teman-teman yang pulang Ada kampung nih. Ini himbauan kita dari panitia atau warga Singkawang lah. Ya, Kalau saya sebagai siap. warga Singkawang ya. Nanti saya sangat mengharapkan kalau memang ada saudara yang mau pulang ke Singkawang lihat orang tua, namanya kalau kita orang Tionghoa, Sincia itu atau tahun baru Imlek, harus pulang lihat orang tua. Ya. Cuma ini saya himbau nih, kita panitia himbau, betul-betul merasa sehat ya. Ya. Sehat, tidak ada gejala apa-apa, udah tes, baru pulang ke Singkawang lihat orang tuanya. ketemu orang tua. Supaya jangan nanti kita merasa nggak enak badan, memang di antigen negatif, tapi pas pulang makin parah jika di PCR positif. Ya. Sebelum itu nanti orang rumahnya kena. Ya. Itu kalau menurut saya cara jaganya kita himbau ya. Betul-betul merasa sehat baru pulang. Ya. Prokes. Ini nanti kalau yang ini dari kita panitia, kita juga himbau, kita udah ada bikin plan Kak di Kota Beringin, itu terapkan 5M. Ya. 5M prokes, harus masker, cuci tangan, jaga jarak ya, hindari kerumunan. Ya. Maksudnya nanti kalau terlalu ramai, kita himbau agak ya ngalah dulu. Soalnya sekarang ada aturannya berapa persen, 75%. Kalau sekarang nggak salah 75% dari kapasitas 75% ya kalau nggak salah ya. Sesuai level nanti. Sesuai level. Ini kan namanya kalau pandemi ini kan kita nggak tahu ya. Ya. Nanti Karena ini dinamis, bro. dinamis ya. Bukan kita tentuin, Ya, betul. tapi kita bisa mencegah. Ya. Maka tadi yang kita cara mencegahnya seperti itu ya. Ya. Kalau untuk yang dari luar. Kalau di lokal ya kita memang harus prokes, jangan lupa. Ya. Masker, jangan merasa wah Singkawang udah tadi ya bilang udah agak melandai. Ya. Oke, masker di leher. Ya, salah ya. Salah, bukan di mulut ya, bisa di leher. Atau di mulut tapi nggak di hidung. Ya. Harusnya Jadi kan di ya cara pakainya. Ya, jadi prokesnya harus benar ya. Benar. Ya, kayak. Ini kalau memang siapa yang mau mutusin pandemi ini kalau bukan kita gitu. Ya, betul. Kalau kita semuanya tidak disiplin, maunya sendiri-sendiri, ya nggak akan bisa. Ya. Makanya untuk memutusin mata rantai pandemi ini biar berakhir, itu memang perlu kekompakan semua. Siap. Nggak bisa sendiri-sendiri. Siap. Jadi memang harus ini ya. Kita himbau, ya, memang kita bikin hias kota. Tujuan kita memang untuk orang foto-foto. Memang kalau foto pasti buka masker. Ya. Ini himbauan kita. Pas setelah foto, masker cepat pakai kembali. Ya. Bukan nanti setelah foto maskernya nggak tahu kemana. Ya. Kadang mungkin lupa atau apa ini ya. nggak diingatkan nanti mereka lupa. Betul ya. Maka tujuan kita ketemu sama bongkar nih. Ayo bongkar. Selain yang masalah prokes, masalah kita jelasin juga hias kota gimana. Nanti ke samtoynya gimana. Memang seperti itu. Kalau namanya festival Cap Gome, memang kita sesuai arahan. Kalau nggak salah udah keluar hari ini surat edaran gubernur arah-arahkan
atau pawai istilahnya. Artinya mengumpulkan keramaian. Keramaian itu sementara ditiadakan. Yang Ditunda bersifat dulu. budaya ditunda, bukan ditiadakan. Mudah-mudahan sorry. tahun depan ya, bisa. ditunda dulu. Jadi kalau ritual tetap dibolehin. Ya. Di kelenteng masing-masing, di wilayah masing-masing. Ya. Di kelenteng wilayahnya masing-masing. Ya. Itu yang penting di sana juga wajib terapkan prokes. Siap, luar biasa. Ya. Nah, terakhir bro, apa harapan panitia Imlek Kota Singkawang untuk Imlek yang akan datang? Kalau harapan ya, kita mungkin bukan harapan dari panitia aja. Iya. Ini harapan seluruh warga dunia. Oke. Pandemi ini berakhir dulu. Oke, luar Betul biasa, nggak? luar biasa. Betul nggak? Bukan hanya di Singkawang ya. Ya, Nah, ini ini global. Ini kalau lebih global, suatu negara dia bisa selesai, tapi negara lain belum selesai, tidak akan selesai. Siap. Nah, kalau lebih kecil ruang lingkupnya, si Indonesia belum selesai, Singkawang pasti belum selesai. Ya. Nah, gitu istilahnya begitu ya. Siap. Luar biasa. Jadi harapannya makanya harapan itu pandemi berakhir dulu. Ya. Kalau udah berakhir, pasti lebih bagus. Siapapun panitianya tahun depan harus lebih baik. Ya, artinya Betul. kalau pandeminya selesai, kita lebih leluasa untuk bergerak. Betul. Ya. Ya. Oke. Terakhir, harapan untuk Ayo Bongkar apa? Ya, ayo bongkar ini kalau saya lihat oke ya. Oke ya. Oke, bagus. maksudnya ada isu-isu apa? Maksudnya isu yang masalah apakah sekarang Imlek nanti dia undang kita bahas tentang Imlek, ya kan? Ya. Jadi masyarakat kan lebih tahu ya. Khususnya Singkawang kalau secara umum kan mungkin ada yang dari luar mungkin. Soalnya di YouTube ya. Ya. Di YouTube kan orang di mana aja bisa akses. Siap. Ya. Kita sih doain bongkarnya makin eksis. Siap. Makin eksis, tetap semangat. Siap. Ya, tetap semangat ya. Siap. Oke, terima kasih Bu Ratong sudah sempatkan waktu dan kesempatan untuk berbagi informasi khususnya tentang perayaan Imlek Kota Singkawang tahun 2022. Kami ucapkan terima kasih sudah datang. Semoga lain kesempatan, lain waktu kita bisa ngobrol. Ada lagi nih kita mau ada tambahan lagi kan? Oke, luar biasa nih. Lupa nih kasih tahu. Oke, tambahan. Ini ekstra. Ini apa yang kita sampaikan dari awal sampai sekarang udah mau selesai ya. Ya. Umpamanya kalau memang saya memang wakili panitia, saya sih perwakilan ketua umum kita ya. Ya, Pak Insinyur Pak Puy Sudarto. Kebetulan beliau kan kedudukannya Jakarta. Masa pandemi gini kan mungkin beliau bolak-balik. Makanya ditunjuklah ketua pelaksana. Nah, ketua pelaksana ya memang sebenarnya sih kami tukang kerja sih sebenarnya. Kami tukang kerja. Nah, kita orang lapangan nih, kita lapangan tukang kerja. Nah, jadi ada mungkin kalau masalah ngomong kata-kata saya mungkin kurang bagus ya. Kita bukan ya ilmu kita mungkin masih kurang ya. Jadi ada kata-kata yang salah dari awal sampai akhir. Kita mohon maaf kalau memang ada kata yang mungkin kan nggak mungkin ada salah kata, ada yang tidak berkenan, kita mohon maaf. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih udah diberi kesempatan bongkar nih ya. Oke. Kita dari panitia mengucapkan selamat merayakan tahun baru Imlek 2573 dan Cap Gome 2022. Gong Si Fa Chai. Luar biasa. Oke, thank you bro sudah hadir ya. Sip.